Dan kita akan masuki pelajaran kita, yaitu hadis di dalam kitab Syifa'us Saqim. Obat, teman-teman. Hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu berasa nggak yang lama ngajinya nih? Misalnya ngajinya udah dari 5 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin ngajinya udah mulai dari 10 tahun yang silam, berguru kepada para guru-guru, bahkan mungkin ada yang udah belasan tahun lalu. Itu ketika kita mendapati hal-hal yang nggak enak dalam hidup, kayak ketika datang ujian-ujian yang berumah tangga, ketika datang ujian dalam rumah tangga, yang punya anak, ketika kita datang ujian terhadap parenting ya, terhadap pola didik terhadap anak-anak kita, ketika kita mendapati kebingungan-kebingungan dalam hidup, nggak ngerti ini mesti ngapain, atau kesedihan yang terlalu, atau sesuatu yang sangat emosional dalam kehidupan kita, kemarahan misalnya, ketakutan, kekhawatiran, atau apapun aja, apa yang selama ini sudah kita terima dari guru-guru kita, apa yang selama ini sudah pernah kita dengar dari orang-orang mulia yang ada di sekeliling kita, maksudnya para guru-guru, para ulama-ulama kita, itu terngiang-ngiang secara otomatis, secara spontan ke dalam pikiran kita. Dan itu akan menjadi filter, teman-teman. Itu akan menjadi kendali ketika kita mau mengerjakan hal-hal yang keluar dari batas-batas. Berasa nggak begitu? Lagi mau marah nih sama anak nih, lagi kesel banget sama anak nih, rasanya kayak yang gitu kan, kayak mau kita masukin lagi ke dalam perut gitu. Kadang kan kalau dari marahnya tuh ibu-ibu suka bilang, ya Allah Ustazah, saya pengen saya masukin lagi dah Ustazah dalam perut saya Ustazah. Teman-teman sekalian, ketika kita lagi marah-marahnya, itu kayak ucapan-ucapan ulama-ulama terngiang, ucapan guru-guru kita terngiang. Mungkin kalau yang biasa dengar saya bicara, mungkin kamu akan terngiang, anak kamu bukan punya kamu, anak kamu punyanya Allah. Bukan begitu? Anak kamu punyanya Allah, kamu hanya melahirkannya, tapi dia bukan punya kamu, dia punyanya Allah. Kalau kamu marahin dia, kalau kamu berbuat keburukan sama dia, yang punya bakalan marah kepadamu. Ucapan itu terngiang-ngiang, membuat kita yang, iya deh, jangan deh, punyanya Allah nih, punyanya Allah. Kan begitu. Kalau kamu lagi kesel-kesel sama suami misalnya gitu kan, rasanya kayak kepengen ambil penggorengan buat masak, buat dia, buat masak ya. Teman-teman sekalian, saya muliakan, rasanya kayak kepengen ambil pisau buat motongin buah buat dia, buat motongin buah. Teman-teman sekalian, kalau lagi mau ngapain gitu yang kayak mau melampiaskan kemarahan, kayak mendadak aja inget gitu ucapan-ucapan guru-guru kita, ucapan-ucapan para ulama. Mungkin ngingetin kamu, ingat kunci surga kamu dia yang pegang. Ingat, kunci surga dia yang pegang, kan begitu tuh. Teman-teman sekalian, kenapa gitu? Karena memang ucapan para ulama, ucapan orang-orang soleh itu adalah obat, teman-teman saudaraku sekalian, obat buat kita sekalian. Kenapa ucapan mereka bisa menjadi obat? Karena ucapan mereka bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh, dan ucapan mereka juga mengikuti ucapannya manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad. Firman Allah itu obat, syifaan linnas, obat buat berbagai macam penyakit. Penyakitnya manusia, sembuhnya pakai firmannya Allah, pakai Al-Quran. Teman-teman saudara sekalian,
dan ucapannya baginda kita Nabi besar Muhammad, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berucap satu ucapan melainkan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka obat paling mujarab. Itu sebabnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dalam kitab Syifa'us Saqim menuliskan hadis-hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi judul Syifa'us Saqim. Artinya adalah penyembuh bagi pasien, penyembuh bagi orang yang sakit, obat bagi berbagai macam penyakit-penyakit kita. Ucapannya baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka kita niatin nih, belajar hadis, niatnya biar semua hadisnya Nabi Muhammad jadi obat buat kita. Penyakit zahir, penyakit batin kita, biar semuanya Allah Subhanahu wa taala angkat, digantikan dengan kesehatan. Penyakit badan kita biar pada sehat. Penyakit pikiran kita, disebut sekarang orang dengan sakit mental illness, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah sehatkan mental kita, Allah sehatkan kepribadian kita. Kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala yang paling pentingnya, yaitu sakitnya hati kita, penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, dari penyakit hasud, penyakit sombong, penyakit ujub, cinta dunia, cinta manusia yang berlebihan, cinta manusia yang berdasar dari hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat semuanya, Allah gantikan dengan keimanan, Allah gantikan dengan rasa syukur, Allah gantikan dengan tawadhu, Allah gantikan dengan keyakinan, Allah gantikan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang memenuhi seluruh ruang hati kita. Amin ya Rabbal alamin. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari bisa menjadi obat, sebab kesembuhan bagi semua keluarga kita yang sedang sakit. Bagi semua keluarga kita yang sedang sakit, anak-anak kita, orang tua kita, suami kita, saudara-saudari kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita ke bawah, kakek nenek kita mungkin yang masih ada. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga berkatnya hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah karuniakan kesembuhan bagi yang sedang sakit di antara kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah niyati syifaa ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alam. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi syifaan la yughadiru saqaman wala alam. Ya syafi ishfina, ya muafi afina. Allahumma shfina ya syafi wa afina ya muafi. Allahumma shfina ya syafi wa afina ya muafi bi barakat khairil bariyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita awali bacaan hadisnya dengan kita niat belajar. Mudah-mudahan ilmu kita pada hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, dan seperti yang tadi saya sebutkan, jadi sebab kesembuhan bagi kita dan bagi semua orang-orang yang kita sayangi. Bismillahirrahmanirrahim.
نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وأولي القرن أجمعين ونصوص سيد المهاجر الله أحمد بن عيسى فقيل المقدم محمد بن علي بن سيد الحبيب عبد الرحمن السكاف سيد الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب الراتب عبد الله بن ألول الحداد أحمد بن زين الحبشي وعلي بن الحبشي وجميع ساداتنا آل أبي ألاوي أجمعين ثم إلى روح صاحب الكتاب حبيب محمد بن عبد الله الحدار ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis huruf jim yang nomor 10. Al-jannatu darul askhiya. Rawahu Ibnu Adi. Al-jannatu darul askhiya. Rawahu Ibnu Adi. Al-jannatu darul askhiya. Rawahu Ibnu Adi. Al-jannah surga, dar rumah, al-askhiya jamaknya sakhi. Sakhi artinya adalah orang yang dermawan. Darul askhiya, surga adalah rumah bagi orang-orang yang dermawan. Rawahu Ibnu Adi. Sebelum kita mulai kajiannya, kita akan baca dulu bersama-sama 3 kali hadis ini biar berkah hadisnya kita dapat semuanya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu darul askhiya. Rawahu Ibnu Adi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu darul askhiya. Rawahu Ibnu Adi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu darul askhiya. Rawahu Ibnu Adi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul wafil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-jannah darul askhiya. Surga itu adalah rumah bagi orang-orang yang dermawan. Dermawan lawan dari pelit. Artinya mafhum mukhalafah ini ya, pemahaman kebalikannya dari itu. Surga rumahnya orang-orang yang dermawan. Berarti artinya neraka adalah rumah bagi orang-orang yang pelit. Atau artinya juga
surga jauh atau bukan rumahnya orang-orang yang pelit, kan begitu ya. Ustazah, bukannya orang yang masuk surga itu orang yang beriman? Betul. Lantas apa kaitannya Ustazah antara beriman sama pelit? Teman-teman, orang tuh kalau beriman mestinya memang dermawan. Kenapa gitu? Karena dia paham uang yang dia punya bukan punya dia. Dia paham uang yang dia punya bukan dari dia. Dia paham pemberi rezeki yang sesungguhnya adalah Allah SWT. Maka semua orang kalau dia beriman dengan hakikatnya iman, pasti nggak bakalan jadi orang yang pelit. Nah kita nih, Ustazah, tapi saya beriman loh Ustazah, tapi kok saya pelit ya Ustazah? Saya kalau disuruh keluarin duit tuh kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa gitu, kayak berat banget gitu, kayak disuruh ngasih organ tubuh gitu, berat bener. Sedikit sekalian, nah itu kita mesti sering ngingetin diri kita tentang hakikat keimanan. Kenapa orang bisa pelit? Karena cinta dunianya gede. Dan ini sekali lagi kaitannya dengan iman. Makanya Allah tuh dalam Al-Quran, ya Allah bilang kayak gini, sesudah Allah bersumpah dengan banyak sumpah. Berapa tuh ya? 5 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi nak'a fawasatna bihi jam'a. Ada 5 kalimat sumpah, 3 sebenarnya, yang 2 menceritakan keadaannya yang ketiga. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang yang berwarna kemerahan, tembaga kalau kena cahaya matahari. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang yang bergerak di waktu pagi. Fal muriyati qadha, demi kuda-kuda perang muriyat yang memercikkan api ketika ketemu sama sepatu besinya ketemu sama batu. Ketika bertemu dengan batu, nah itu dia akan memercikkan bunga api. Pukulan kakinya itu memercikkan bunga api. Wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang yang berjalan terengah-engah, yang berlari tengah-engah. Wal muriyati qadha, yang memercikkan api dengan pukulan kakinya. Fal mughirati subha, demi kuda-kuda perang yang bergerak memacu kudanya di waktu pagi, subha. Fa'athirna bihi nak'a, kemudian menerbangkan debu-debu. Itu pemandangan yang sangat dramatis teman-teman, ketika kuda perang berjalan terengah-engah masuk ke kancah peperangan, apalagi kuda perangnya warnanya hitam, kena cahaya matahari pagi itu bersinar dengan sampai kelihatannya warnanya merah tembaga gitu ya. Kemudian dia kena kakinya itu kena ke batu, memercikan bunga-bunga api. Fa'atharna bihi nak'a, kemudian menerbangkan debu-debu di sekelilingnya. Fawasatna bihi jam'a, kemudian dia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, ini Allah ceritakan peristiwa dramatis dengan sumpahnya ini. Allah mau ceritain apa? Innal insana lirabbih lakanud. Manusia itu sama Allah Tuhannya susah terima kasihnya. Ini Allah Bu lagi curhat. Allah lagi bilang nih sama kita nih,
Kata Allah, ya ampun, udah aku kasih segala macam manusia, tapi terima kasihnya sama aku susah banget. Udah dia minta ini, dia minta itu, aku kasih juga. Nikmat bertubi-tubi aku beri kepadanya. Berjuta-juta nikmat aku gelontorkan kepada dia. Kesehatan, nafas, bahkan iman, hatinya, semuanya nih aku kasih sama dia. Nikmatnya punya keluarga, nikmatnya punya sahabat, nikmatnya punya orang-orang yang sayang sama dia, bahkan sesudah tahu kekurangan-kekurangan dia. Nikmatnya makan, nikmatnya tidur, nikmatnya minum, nikmatnya ngantuk, nikmat, semua nikmat aku berikan kepadanya. Dia nggak syukur. Nikmatnya tidur berpuluh tahun, dia nggak syukuri. Begitu dikasih susah tidur semalam, hilang semua kenikmatan berpuluh-puluh tahun dari nikmatnya tidur. Ya Allah, kenapa sih saya kok susah tidurnya ya Allah? Innal insana lirabbihi lakanud. Manusia susah berterima kasih kepada Allah Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Padahal dia ngerti loh, kata Allah, bahwa nikmat itu dari aku, kesenangan itu dari aku. Faham dia, ngerti, bukan yang nggak ngerti, bukan yang dia nggak paham. Dia ngerti, dan dia juga ngerti bahwa dia adalah orang yang susah terima kasih sama Allah. Dia ngerti juga, tapi ya kayak gitu aja emang. Kenapa ya Allah jadi kayak gitu tuh? Kenapa ya Allah? Kalau kami boleh tahu sebabnya tuh apa ya Allah? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu cintanya terhadap harta luar biasa. Manusia cintanya terhadap dunia luar biasa. Kalau ngelihat duit matanya langsung hijau. Lihat duit matanya langsung berubah. Ampe nggak inget saudara. Urusan duit saudara nggak jadi saudara. Urusan duit bahkan orang tua nggak jadi orang tua. Urusan duit kadang-kadang anak nggak jadi anak. Urusan duit tetangga nggak jadi tetangga. Kagak ada yang dia kenal. Apalagi guru nggak jadi guru, udah dah. Masya Allah. Udah ketemu urusan duit, kadang dia bahkan lupa Allah sebagai Tuhannya. Menghalalkan segala cara demi hanya untuk mendapatkan harta dunia. Yang haram-haram dikerjain, yang haram-haram dikerjain. Dia udah tahu judi haram, dia udah tahu pinjol haram, riba haram, dikerjain juga. Kalau udah urusannya duit, ya Allah, ya Allah. Urusan duit, suami nggak jadi suami, istri nggak jadi istri. Betul, betul. Lihubbil khairi lasyadid. Cintanya sama harta luar biasa, membuat dia menghalalkan segala cara. Gara-gara urusan duit ada banyak keluarga bercerai-berai. Gara-gara urusan duit saudara sama saudara naik banding ke pengadilan. Urusan warisan gak kelar-kelar. Gara-gara urusan duit suami istri memilih untuk berpisah. Gara-gara urusan duit. Ya Allah, ya Allah. Setan memang luar biasa bener mengganggu manusia nih sama urusan-urusan
harta. Manusia gara-gara urusan duit akhirnya jadi pada pelit. Pelit bener. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia kata Allah cintanya terhadap harta luar biasa. Luar biasa. Allah cerita nih di suratul Adiyat tentang secara umum manusia cintanya terhadap harta luar biasa. Makanya sama Allah buat mengendalikan. Apa kata Allah? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Emang dia nggak tahu tuh bakalannya dibangkitkan di kuburan. Dia segitu banget cintanya sama dunia. Emang dia nggak tahu dia bakalannya mati. Dan emang dia nggak tahu apa kalau mati itu bakal ditanya-tanyain di kuburan. Ini pengendali kita nih biar nggak terlalu kecintaan sama dunia. Diingetin sama Allah kamu bakal mati. Dan kamu kalau mati tuh nggak jadi kayak tikus mati, kucing mati gitu aja, enggak. Kamu kalau mati bakal ada pertanyaan di dalam kuburan. Dibangkitkan kamu dari dalam kuburan. Wa husila ma fis sudur. Apa yang ada di dalam catatan-catatanmu, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam dadamu, semuanya akan ditampakkan pada suatu hari nanti. Akan ada catatannya, akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu Maha mengetahui terhadap segala keadaan-keadaan mereka. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah ini menceritakan manusia secara umum. Tapi di ayat yang lain saya dapetin nih Bu, hasil kalau baca Quran ngerti artinya. Nikmat ibu-ibu saudaraku sekalian. Nah saya sekarang mesti cari dulu tuh ayat berapa ya. Inilah Bu susahnya kalau nggak hafal Al-Quran. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, coba nih di sini ada yang hafal Quran kan? Enggak katanya. Jangan mentang-mentang kamu enggak. Kamu sangkain di sini enggak ada yang hafal Quran. Dalam ayat yang lain Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Al-Baqarah 165. Nah, saya lihatin dulu, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna ashaddu hubban lillah. Wal mu'minuna ashaddu hubban lillah. Ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Shadaqallahul 'adzim. Wa balagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, wa minan nas,
ada sebagian orang-orang man yattakhidhu min dunillahi andada, dia menjadikan selain Allah sebagai tandingan, dia menyekutukan Allah dengan yang lain. Bu, nyekutukin Allah dengan yang lain tuh bukan berarti berupa berhala kah, berupa nyembah batu kah, nyembah pohon kah, enggak selalu begitu. Atau menyembah nabi kah, enggak gitu. Belum tentu begitu. Bisa jadi kalau kamu mencintai seseorang dengan cinta yang sampai membuatmu menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan cinta dia, kamu sudah menyekutukan Allah dengan orang tersebut. Para istri, ada banyak nih istri-istri zaman sekarang demi untuk mendapatkan cinta suaminya sampai dia menghalalkan segala cara, termasuk buat najemin hidung, tarik benang, operasi plastik, sulam alis, sulam bibir, ganti kulit. Kamu bukan ular. Ya Allah, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu telah menyekutukan Allah dengan suamimu itu. Jangan sampai masuk dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini, Bu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintainya seperti mencintai Allah. Dia menyayanginya seperti menyayangi Allah, bahkan lebih daripada dia menyayangi Allah. Serem nih. Ada juga bukan suami, Bu, anak. Ibu-ibu yang pada takut sama anaknya sampai kayak menghalalkan segala cara asal anaknya seneng, asal anaknya tetap seneng sama dia. Anaknya pakai baju yang terbuka, nggak berani negurnya. Ntar anak saya nggak sayang sama saya, ntar anak saya ninggalin saya, ntar kalau saya bilangin, nak auratnya ditutup ya nak ya, ntar saya ditinggalin sama anak saya. Ah, mama punya aturan banyak ah. Oh enggak, mama ini apaan sih, ditinggalin, ntar saya siapa yang ngurusin. Yuhibbunahum kahubbillah. Dia mencintai anaknya seperti yang seharusnya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan segala cara demi untuk meraih cinta seorang manusia. Gak gitu. Gak gitu caranya. Gak gitu caranya. Jangan mencintai siapapun lebih daripada cintamu kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman besar cinta mereka kepada Allah. Jadi Allah di ayat Al-Adiyat, di surat Al-Adiyat menceritakan bahwa manusia secara umum cintanya kepada harta luar biasa, cintanya kepada dunia luar biasa, cintanya kepada manusia yang sama-sama makhluknya luar biasa. Di ayat
di Al-Baqarah ayat 165 Allah menceritakan bahwa orang yang beriman cintanya kepada Allah luar biasa. Orang beriman tidak bisa mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya kepada Allah. Nggak bisa, nggak bisa. Orang beriman nggak bisa. Makanya Bu, kalau kamu ngerasa saya kok cinta banget ya, sampai kayaknya saya mau ngerjain apapun buat dia, dan kamu tahu itu adalah bukan Allah Subhanahu wa taala, mau siapapun dan apapun sesuatu tersebut, artinya imanmu kurang, imanmu belum nyampe. Orang mukmin tidak akan pernah mengidolakan seseorang dengan pengidolaan yang buta. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Orang mukmin nggak mungkin menghalalkan segala cara demi agar terluluskan kepentingannya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ini jadi ukuran keimanan kamu. Coba liatin kamu terhadap keinginan-keinginanmu kayak gimana. Kalau kamu terhadap keinginanmu sampai kamu diperbudak, pokoknya harus bisa begini, harus bisa begitu, nggak boleh saya gagal, saya harus begini, saya harus begitu, untuk urusan-urusan pencapaian-pencapaian dunia. Apalagi sampai kamu menghalalkan segala cara. Bu, Kak, Dek, nah imanmu belum sampai. Orang mukmin nggak kayak begitu. Orang mukmin nggak kayak begitu. Makanya di akhir tahun nih, orang suka apa namanya, nulisin apa istilahnya itu? Apa ya istilahnya itu? Goal tahun depan. Kan begitu ya? Untuk tahun depan, apa namanya? Resolusi tahun depan. Boleh nggak ustazah kayak gitu? Sebagai kayak rencana itu aja nggak apa-apa sih. Bicara nggak apa-apanya nggak apa-apa aja. Tapi kalau kamu mau bicara bahasanya hamba, yang kamu tulis itu kan juga barang bagus kebanyakan, betul gak? Yang kamu tulis itu kan barang-barang bagus. Apalagi kalau misalnya gitu kan, selalu ngaji, selalu hadir majelis, atau tahun 2026 akan lebih banyak hadir majelisnya, tahun 2026 akan lebih istiqomah tahajudnya, 2026. Itu kan hal-hal bagus. Daripada kamu menuliskannya sebagai sebuah resolusi, ganti niat tahun 2026. Niat di tahun 2026. Kenapa gitu? Sebab kalau yang kamu cari adalah ambisi dan keinginan, kalau yang kamu cari adalah keinginan-keinginan duniawi, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, itu jadi bertentangan sama kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu. Jadi kamu jadi punya banyak angan-angan, ya. Nah, itu salah satu dari penyakit-penyakit hati, tulul amal. Panjang angan-angan. Tapi kalau yang kamu maksudkan di situ adalah niat, katanya Nabi Muhammad, man fatah ala nafsihi baba niyatin salihah fatahallahu lahu sab'ina bab min abwabit taufik. Siapa yang membuka bagi dirinya satu pintu niat baik, Allah akan membukakan bagi dirinya, bagi orang tersebut 70 pintu dari pintu-pintu kemudahan berbuat kebaikan. Jadi ganti, jangan dengan angan-angan, akan tetapi ganti dengan niat-niat yang baik. Ganti dengan niat-niat yang baik.
insya Allah. Jadi saudaraku sekalian saya muliakan, orang beriman cintanya kepada Allah luar biasa. Nah, cinta kepada Allah luar biasa ini membuat dia menjadi lebih dermawan. Sebab dia tahu nilai dia di sisi Allah ada pada apa yang dia keluarkan di jalan Allah. Dia tahu itu. Dia tahu bahwa nilainya di sisi Allah tergantung dari seberapa banyak yang dia keluarkan di jalan Allah. Dia faham itu. Nilainya ada pada kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Bagaimana dia memperlakukan saudara-saudaranya, bagaimana dia memberikan kepada kerabatnya, bagaimana dia memberi kepada keluarganya. Seorang istri yang asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah luar biasa. Dia akan lebih banyak berpikir tentang apakah saya sudah menjadi istri yang solehah bagi suami saya seperti yang Allah inginkan, daripada kenapa suami saya nggak jadi suami yang soleh buat saya. Kamu sebagai istri, pertanyaanmu kayak gimana? Duh ya ampun, kenapa sih punya laki nggak kayak laki orang? Akhir tahun begini nih pernah ngajakin jalan, boro-boro ke Singapura, boro-boro ke Bali, ke Indomaret aja batal melulu. Kamu menuntut suamimu ataukah selama ini kamu lebih menuntut diri kamu sendiri? Wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman cintanya besar kepada Allah, bukan kepada suaminya. Suaminya dia cintai sebagai yang membawanya menuju cintanya Allah, tapi selebihnya ia lebih mencintai Allah daripada cintanya kepada siapapun dan apapun. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, seorang ibu yang asyaddu hubban lillah, besar cintanya kepada Allah, dia akan selalu bertanya kepada dirinya, ya Allah, sudah benarkah saya menjadi ibu untuk anak-anak saya? Apakah saya selama ini sudah berhasil membawa anak saya mengenalmu ya Allah? Apakah selama ini saya sudah benar menjaga anak-anak saya di jalanmu ya Allah? Apakah di akhirat nanti saya sudah pantas untuk masuk bersama dengan anak-anak saya ke dalam surgamu ya Allah, seperti yang Engkau inginkan? Ataukah selama ini saya masih menjadi seorang ibu yang mencintai anaknya lebih daripada cintanya kepadamu ya Allah? Bukannya malah menuntut. Seorang ibu yang tidak mencintai Allah lebih daripada cintanya kepada siapapun, tidak asyaddu hubban lillah, akan tetapi wa innahu li hubbil khairi la syadid, yang cintanya kepada harta, cintanya kepada dunia luar biasa. Dia hanya akan terus menuntut anak-anaknya, anak saya harus begini, anak saya harus begitu, harus bisa ngasih saya begini, harus bisa ngasih saya begitu, gak boleh bikin malu saya, dia harus yang paling berprestasi di sekolah biar saya seneng, biar saya. Bu, hati-hati sama tuntutanmu terhadap anak-anakmu. Itu bisa berbahaya bagimu, bisa berbahaya bagi anak-anakmu. Jangan, kesian anakmu.
Jangan jadikan anakmu sebagai pelampiasan terhadap egomu sendiri, makanan bagi ego kamu sendiri. Kamu dulu nggak berhasil jadi bintang kelas, sekarang kamu dorong anak kamu harus jadi bintang kelas. Nggak gitu Bu, nggak gitu, nggak gitu. Kalau memang anakmu memungkinkan untuk itu ya nggak apa-apa. Kalau emang dia emang mampu untuk itu, kamu hanya perlu mendorong dia untuk rajin belajar dan seterusnya, boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Tapi bahwa kamu menjadikan anakmu sebagai, dulu saya mau jadi bintang kelas nggak berhasil, nggak bisa karena saya nggak bisa les ini, nggak bisa les itu, duit saya nggak cukup, misalnya orang tua saya nggak punya cukup banyak, sekarang anak saya lesin ini, lesin itu, lesin ini, lesin itu. Akhirnya anaknya bukannya jadi pinter Bu, tapi jadi anak yang pinter ngeles. Allahu Akbar. Jangan disayangi aja, semuanya disayangi aja sebagai bagian dari cintanya kita kepada Allah. Dermawan. Al-Jannah Darul Asqiya. Surga rumahnya orang-orang yang dermawan, yang tidak meminta, tidak menuntut kepada yang lain, malah justru dia menuntut kepada dirinya sendiri untuk bisa memberi kepada yang lain. Seorang istri yang dermawan, dia tidak menuntut suaminya untuk memberikan dia ini itu, tapi dia menuntut dirinya untuk bisa selalu memberi kepada suaminya. Seorang ibu yang dermawan, dia tidak menuntut anaknya untuk berbuat ini, berbuat itu pada dirinya, akan tetapi dia menuntut dirinya untuk bisa menjadikan anak-anaknya anak-anak yang bahagia, anak-anak yang hidupnya senang, hidupnya nyaman. Lagi pula Bu, kedermawanan itu bukan sesuatu hal yang bisa kita paksakan. Kedermawanan itu sesuatu yang bisa kita pelajari dari orang-orang di sekeliling kita. Artinya, kalau anak kamu ngelihat orang tuanya dermawan, anak-anak kamu bakalan jadi anak-anak yang dermawan. Daripada kamu tuntut anak kamu untuk yang, nak nanti kalau mama sekarang ngasih kamu ini ya nak ya, tapi nanti ya nak ya, kalau mama udah tua gili gantian kamu ya nak yang ngasih mama ya nak. Nak, mama nih nak sekarang nih ngurusin kamu, tapi ntar kalau mama udah tua nak, mama lagi sakit, kamu loh yang mesti ngurusin mama. Kasian banget tuh anak, dari sekecil itu udah punya banyak tuntutan ya. Jangan dong, kesianin anak-anakmu Bu, kesianin, sayangin aja, sayangin. Al-Jannah Darul Asqiya, surga rumahnya orang-orang yang dermawan, yang baik hati, suka memberi, termasuk memberi kasih sayang sama anaknya, sama keluarganya. Dia seneng nyayangin orang lain. Tuh tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Asqiya, Darul Asqiya. Seorang saudara yang sakhi, yang dermawan, dia tidak akan menuntut saudaranya untuk bisa ngasih ini, ngasih itu. Justru sebaliknya, dia yang menuntut kepada dirinya sendiri untuk bisa memberi kepada saudara-saudarinya. Ustazah, masalahnya saudara-saudara saya tuh kaya-kaya Ustazah, saya yang paling miskin di antara semuanya. Bu, memberi tidak harus selalu berisi uang. Memberi itu nggak harus selalu berisi harta, nggak harus begitu. Memberi kasih sayang, memberi perhatian, memberi doa, memberi kenyamanan, mendengarkan curhatan, itu juga merupakan sedekah. Merupakan sedekah. Ibu-ibu sekalian, betapa kita rindu dari saudara-saudara kita, perhatian-perhatian mereka. Demikian pula dengan saudara-saudara kita juga. Enggak selalunya ketika mereka itu yang mereka rindukan darimu enggak selalu berupa harta duniawi Bu.
Ada hal-hal lain yang bisa kita berikan kepada saudara-saudari kita, tidak selalu melulu harta. Dan harta juga bukan berarti ketika kamu kaya baru kamu bisa memberi kepada saudara-saudarimu gitu, nggak harus kayak gitu. Sekedar bahkan masakan yang kamu masak dan enak bisa kamu bagikan, makanan yang kamu makan dan enak bisa kamu berikan. Ada banyak hal-hal lain. Ada banyak hal-hal lain. Kamu dapat ilmu, kamu dapat pelajaran, amalan-amalan kamu bagikan kepada saudaramu yang mungkin gak punya cukup banyak waktu untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Kamu lebih punya banyak waktu. Bagi. Ibu-ibu sedikit sekalian yang saya muliakan, bagikan. Al-Jannah Darul Askhiyah, surga rumahnya orang-orang yang dermawan. Kalau kamu pengen anak-anakmu dermawan, tunjukkan gimana caranya berbuat kebaikan. Bukan dengan kamu tuntut, kamu gak boleh pelit loh dek, kamu gak boleh pelit loh nak, awas loh kak, kamu pelit, awas loh mama, kamu marah-marahin. Gak gitu caranya, gak gitu, tunjukkan. Saya bu banyak lihat orang-orang dermawan di sekeliling saya. Saya punya guru Hubabah Maryam Al-Haddar, putri dari penyusun kitab ini. Yang nyusun kitab ini namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Salah satu putri beliau Hubabah Nur. Ibu-ibu jumpa ya, mudah-mudahan kita doakan Hubabah Nur sehat afiat panjang umur fitawatillah, masih terus bisa mendidik kita nih murid-muridnya insyaallah. Sedikit sekalian saya muliakan, Hubabah Nur juga salah satu dari perempuan dermawan yang saya jumpain bu. Itu bu urusannya semua orang sekota Tarim kalau ada perlu datangnya ke Hubabah. Hubabah itu bahkan menyiapkan buat orang yang baru melahirkan, itu beliau siapkan ati kambing sampai disimpenin sama beliau. Begitu melahirkan dikasihin kurma yang bagus, kasih ini itu segala macam. Bukan sesiapa bu, tetangga aja, bahkan bukan tetangga, orang Tarim aja gitu. Subhanallah, sampai bisa mikirin hajat-hajatnya orang, bisa mikirin hajat-hajatnya orang. Subhanallah, subhanallah. Dermawan yang dia pikirin kebutuhan-kebutuhan orang, hajat-hajatnya orang. Hubabah Maryam dulu begitu nyampe ke Indonesia, Hubabah Maryam kakaknya Hubabah Nur udah wafat 10 tahunan yang lalu lebih ya, tahun 2013 kalau saya nggak salah ingat, beliau meninggal dunia, berarti udah hampir 13 tahun yang lalu. Ibu sekalian, beliau asal datang nih ke Indonesia, yang pertama kali beliau akan lakukan adalah nukerin uang. Biasa dong, semua orang kalau datang ke satu negara cari penukaran uang, nukerin duit. Cuman yang beda Hubabah Maryam, dulu awal kali beliau datang ke sini dan saya yang mendampingi beliau, nanya saya, Halimah, kalau makan siang lengkap nasi, lauk, pauk itu habis berapa Halimah? Saya masih belum ngerti tuh pertanyaan Hubabah. Ini bu pertanyaan di jalanan dari bandara bu, baru nyampe banget beliau nanyanya gitu, Halimah makan siang lengkap nasi lauk pauknya tuh berapa nak? Saya bilang yang enak apa yang enggak nih Hubabah? Udah saya kayak jadi orang punya catering. Kalau yang enak berapa, yang sederhana berapa? Saya jawab gitu kan, yang enak kayaknya hampiran 50.000 deh. Kalau yang biasa-biasa ya kayaknya belasan ribu aja, 20.000 udah lumayan gitu, udah bagus gitu kan. Oh baiklah kalau gitu. Bu, beliau langsung
ngeluarin uang, beliau minta ditukarkan 50.000 sama 20.000. Banyak-banyak beliau keluarkan. Itu hal pertama yang beliau lakukan. Subhanallah. Yang kayak beginian nih Bu ngajarin kita, ya Allah, ya Allah. Walaupun suka lupa, tapi obat ucapan mereka, perlakuan mereka dalam kehidupan kita nih jadi obat. Kayak gitu loh seharusnya jalanin kehidupan. Habis itu Bu tuh duit udah dapet nih, gepok-gepokan uang 50 ribuan sama 20 ribuan, sama beliau bahkan dikecil-kecilin, dilipet-lipet tuh duit, kayak orang mau nabung tuh, nah, kayak orang mau masukin ke celengan, nah itu sama beliau dilipet-lipet tuh duit. Habis itu kemudian tiap kali pergi nih naik mobil nih, tiap kali naik mobil beliau akan kasih ke saya berapa banyak, akan kasih ke semua yang di mobil, akan kasih nih ya, pokoknya kalau lihat pengemis atau anak jalanan atau apa tolong bagiin, tolong kasihin. Bahkan dia ngasih ke supir, andai pun supirnya laki-laki gitu, kasihin biar yang sebelah sini, pokoknya jangan sampai ada yang kelewat gitu. Subhanallah, kedermawanan luar biasa. Teman-teman sekalian, beliau juga ngasih nasihat panduan hidup kepada saya. Beliau bilang, Halimah, jangan takut ngeluarin duit nak, jangan takut ngeluarin duit buat ngasih pada orang lain, jangan takut. Kalau Allah lihat kamu memberi kepada orang lain, kamu jadi tangan kepanjangan Allah. Nanti Allah yang akan memudahkan alirannya datang kepadamu. Allah tuh nak, kalau ngasih rezeki bukan ngelihat kepada kebutuhan orang tersebut, tapi seringkali Allah lihat kepada pengeluarannya. Kalau pengeluarannya banyak, Allah bakal kasihnya juga banyakan. Sebab kamu ketika mengeluarkan banyak untuk hamba-hamba Allah ya, untuk hamba-hamba Allah, mengeluarinnya bukan buat ngeluarin pengeluaran lagi banyak nih, kenapa? Beli baju, beli sepatu baru, beli tas baru, ya bukan. Kalau pengeluaran kamu buat hamba-hamba Allah banyak, kata Hubabah, Allah akan perbanyak pula pemasukannya, sebab kamu telah menjadi tangan kepanjangannya Allah dalam memberi kepada hamba-hambanya. Ini yang disebut sama Nabi Muhammad, al-yaddul ulya khairun minal yaddis sufla. Tangan di atas, yaitu tangan yang memberi, lebih baik daripada tangan yang menerima, daripada tangan yang kerjanya tukang minta-minta melulu, gitu ya. Sedikit sekalian saya muliakan, Hubabah Maryam ngajarin saya untuk ngajarin buat dermawan. Mudah-mudahan ilmunya manfaat ini ya kepada saya, karena tentu ilmunya beliau manfaat, cuman kepada sayanya ini loh. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari syuhha nafsih, dari kepelitan, kekikiran diri kita. Wa man yuqqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapa yang selamat dari sifat kikir dirinya sendiri, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Dia adalah orang-orang yang beruntung, orang yang selamat dari sifat kekikiran diri sendiri. Ini diri kita nih ngajakin kita buat kikir. Mudah-mudahan selamat kita dari sifat kikir yang diajakin sama hawa nafsu kita ini, teman-teman sekalian. Bu Maryam kerjaannya ngasih aja Bu sama orang. Beliau tuh kalau masuk diundang makan sama orang gitu kan, tentu yang mengundang makan beliau adalah orang-orang mampu. Ya kalau nggak mampu, ya masa mau ngundang makan ulama gitu kan Ibu ya. Habib Zain, ulama Madinah, ulama dunia begitu kan, ulama maksudnya ulama besar yang ada di dunia ini, ulamanya Allah Subhanahu wa taala.
Saudara sekalian, beliau kalau diundang makan, itu kan yang undang makan itu kan rumahnya besar, punya banyak pembantu, punya banyak ART, punya banyak orang yang kerja di situ. Saya ntar kalau udah habis selesai makan nih, Bapak bisik-bisik sama saya, Halimah, coba ke belakang nak. Marhaba. Kenapa Bapak? Tanyain yang kerja di sini berapa, bawain tas saya, kasih ke mereka, masing-masing sekian, gitu. Udah tuh, saya jadinya akan ke belakang, karena kalau beliau yang ke belakang kan pasti bakalan jadi pertanyaan sohibul bait kan, Bapak mau kemana, Bapak mau kemana kan gitu, repot nantinya gitu. Jadi saya tuh yang ke belakang, saya akan ke dapur, saya tanya-tanya, di sini ada berapa banyak mah yang kerja di sini? Saya juga kaget-kaget waktu itu. ART 7 saja, 7. Supir 2. Tukang kebun 2. Ini. Ya semuanya berapa? 13. Kaget-kaget dulu saya. Yaudah tuh, luar biasa gitu kemampuan beliau untuk memberi. Dan itu subhanallah, emang bener-bener katanya Nabi Muhammad SAW, orang dermawan dekat sama manusia, dekat sama Allah, dekat sama surga, jauh dari neraka. Sebaliknya al-bakhil, orang yang pelit, jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga, deketannya sama neraka, deketannya sama setan, deketannya sama neraka. Jadi kamu pilih aja tuh, mau dicintai orang, dicintai Allah, dicintai surga, ya mesti dermawan. Tapi kalau kamu pelit, ya siap-siap aja dibenci sama Allah, dibenci sama orang. Orang benci bu, orang sebel sama orang yang pelit, begitu kan? Kalau udah dimintain sesuatu udah langsung mendadak gak ada aja. Orang yang pelit gak ada enak-enaknya tuh hidupnya orang yang pelit. Mudah-mudahan Allah jangan jadikan kita orang yang pelit, amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saya perhatikan betul dari Bapak Maryam, bener-bener kayak gitu. Semua orang senang sama beliau, semua orang senang sama beliau. Bu, dari Madinah hadiahnya beliau yang beliau bawa banyak, coklat. Kayak aneh banget gak sih? Dari Madinah loh ini, yang dibawa bukannya tasbih gitu kan, alat ibadah gitu, itu beliau bawa juga, tapi nggak seberapa. Yang paling banyak dibawa sampai kilo-kilo gitu kan, coklat. Saya perhatiannya kayak bingung aja gitu, coklat buat apa ya? Oh ini enak nih Halimah, coklatnya ini coklat bagus ini nak. Wabah Maryam tuh nggak bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesianya bisa dikit-dikit, salah satunya bagus. Pokoknya apaan aja bagus. Beliau nggak ngerti enak, ngertinya bagus. Ini Halimah rasanya bagus. Enak maksudnya Bapak. Oh semua bagus gitu ya. Rumah itu bagus, dia mukanya bagus. Maksudnya cantik gitu kan. Masya Allah. Oh Bapak bagus, Halimah bagus. Oke Bapak. Saya taunya maksudnya beliau itu apa ketika tiap kali ada anak kecil, beliau ketemu sama anak kecil, diambilnya tuh coklat, dibagi tuh coklat. Selain dari coklat, beliau tahu kayaknya anak zaman sekarang ada yang lebih disenengin daripada coklat. Beliau keluarin juga duit. Tiap ada anak kecil tuh dikasih coklat sama beliau, dikasih duit juga sama beliau.
Masya Allah Bu, itu Baba Maryam disayangin semua orang. Yang kecil-kecil sayang, yang tua-tua sayang, semua orang sayang sama beliau. Subhanallah, subhanallah. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang benar katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang dermawan disayangin sama orang, disenengin sama orang. Subhanallah. Babah Maryam alaiha ridwanallah. Sampai pernah nih beliau ngajakin saya buat belanja anaknya ada yang mau nikah di Indonesia. Beliau bilang, Halimah, saya nih hari apa gitu, saya mau belanja, anak saya mau nikah berapa bulan lagi. Oh iya siap Bu Baba, saya temenin. Bu mau belanja apa? Saya mau beli kain. Oke siap, saya temenin. Hari itu Bu, berangkatlah kita. Di jalan Bu Baba bilang kayak gini, Halimah ya ampun, kamu punya duit nggak nak? Kamu bawa duit nggak? Saya belum lama tinggal di Jakarta Bu, baru aja, baru nikah waktu itu. Tentu nggak akan cukup kalau buat dibawa belanja gitu kan. Saya bilang, emang kenapa Bu Baba? Saya lupa bawa uang. Aduh. Saya bilang balik lagi apa gimana nih? Jauh kan? Iya sih jauh Baba. Habis itu nanya sama sebelah, emang kenapa Ustazah? Tanya gitu. Ada tuh teman saya, almarhumah Khalah Nadrah. Saya bilang ini Baba nih ketinggalan bawa duit. Oh ya siap, saya bawa kartu katanya gitu. Oh, oke. Ada Baba katanya. Saya bilang, oh ya udah tuh, nggak jadi balik nih kita nih. Nggak lama kemudian ada pengemis berhenti di lampu merah. Tuh Baba panggil tuh pengemis, panggil tuh. Beliau langsung ngeluarin duit 50-an, langsung keluarin. Beliau sedekah, Halimah sedekah. Saya bilang, Baba katanya duitnya ketinggalan. Dan Hubaba bilang, yang ketinggalan duit buat belanja, duit buat sedekah nggak ketinggalan. Ya Allah, ada orang sedermawan itu. Sampai saya jadi curiga nih, jangan-jangan keluarnya buat sedekah sambil belanja, bukan belanja sambil sedekah. Karena kok kayaknya yang beliau prioritaskan sedekahnya gitu daripada belanjanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau saya udah mau pulang nih, beliau akan kasihin sama saya, nih Halimah, nanti kalau di jalan ada siapa-siapa sedekahin nak. Saya bilang marhaba. Pernah satu waktu saya pulangnya malam, kayak jam 11-an malam gitu. Saya bilang udah malam Baba nggak ada orang buat saya sedekahin. Oh kamu nggak tahu, bawa. Saya bawa tuh, saya jalan. Akhirnya kan saya lihat-lihat tuh, ternyata beneran ada tukang cendol, ada tukang bakso bawa gerobaknya, kayak udah malam-malam gitu, udah ngantuk-ngantuk. Saya berhentiin, saya kasih, dan subhanallah, itu saya juga akhirnya jadi perhatiin. Setiap kali saya habis ngasih nih Bu nih, saya noleh, mobilnya kan jalan, pasti yang saya dapati adalah senyuman di wajah orang yang habis dikasih itu. Senyuman di wajah orang yang saya habis kasih itu. Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Hubabah Maryam, orang paling dermawan yang pernah saya temui di atas muka bumi ini. Saya ingat banget ucapan terakhirnya kepada saya. Sebelum habis itu saya dengar beliau sakit, yang kemudian sesudahnya udah nggak bisa lagi bicara panjang. Yang habis itu saya ketemu udah nggak lagi bicara gitu. Beliau telepon saya ada di Malaysia, saya ada di Kuala Lumpur hari itu.
Saya lagi ada majelis di sana malam-malam, subhanallah ya, subhanallah, subhanallah. Emang hidup ini yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saya sekalian. Saya malam itu tidur malam. Tapi kayak baru jam 12-an gitu. Tidurnya mungkin jam 11 gitu. Tapi baru jam 12 saya kebangun dengan rasa kepengen pipis yang tidak tertahankan. Padahal saya belum lama juga dari pipis gitu, dari kamar mandi. Aduh, itu kan nyiksa banget, mau tidur nggak bisa gitu kan, ngantuk banget, tapi kayak harus banget dikencingin, kalau nggak kepengen ngompol gitu kan. Kalau sampai ngompol gimana tuh? Akhirnya saya pun kamar mandi juga, kamar mandi. Saya rasanya kalau kayak cuman ke kamar mandi nggak wudhu, saya jadi kayak orang yang ilmu saya nggak manfaat gitu. Kayak yang ngomongin orang, Bu, masa bangun malam cuman kencing doang gitu kan. Kayak omongannya Ustazah Halimah kayak terngiang-ngiang gitu di pikiran saya. Jadilah akhirnya saya biar saya nggak jadi orang yang ilmunya nggak manfaat gitu. Jadi saya kamar mandi, kencing, wudhu. Habis keluar wudhu, masa sih wudhu doang nggak dipakai sholat? Saya jadi kayak ngerasa zolim gitu kan. Akhirnya saya pun sholat. Habis selesai saya sholat, Bu, saya lihat HP. Di saat HP lagi saya pegang, ada panggilan masuk, yang padahal kalau HP-nya nggak saya pegang, Bu, itu saya nggak akan tahu ada panggilan masuk, karena HP saya tuh dari sekitar belasan tahun yang silam itu udah nggak ada suaranya, nggak pernah saya kasih nada dering. Makanya ibu-ibu kalau bilang Ustazah kayak nggak pernah ya pas lagi ngajar HP-nya bunyi, emang nggak pernah ada bunyinya, Bu. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir begitu ya. Dan jangan juga saya telepon Ustazah Halimah nggak di emang nggak ada nada deringnya, Bu, nggak ada nada deringnya. Udah tuh, walhasil akhirnya karena emang ada di tangan saya, ada panggilan masuk. Kalau dari luar negeri kan nggak ada angkanya tuh zaman itu ya. Akhirnya saya pun angkat. Suara Hubabah Maryam, parau banget suaranya. Suaranya tuh kayak yang Assalamualaikum Halimah. Saya sampai kaget gitu kan, siapa sih nih? Akhirnya terus saya tanya gitu kan, pas abis saya dengerin suaranya saya baru paham, Hubabah Maryam. Saya bilang marhaba Hubabah, kanik sotik tabana. Saya bilang Hubabah, kayaknya dari suara Hubabah lagi sakit nih. Dia bilang aywa ana ta'bana marrah. Dia bilang ya saya sakit banget, dan itu baru sekali itu seumur hidup saya dengar Hubabah ngomong, iya saya sangat sakit. Biasanya kalau saya sakit, Hubabah memang sakit. Sakit sih tapi nggak apa-apa. Sakit biasa aja. Sakit. Baru itu Hubabah bilang, ana ta'bana marrah. Saya sakit banget gitu. Akhirnya tuh saya tanya gitu kan, apa yang bisa saya bantu Hubabah? Hubabah bilang, saya akan transferkan kamu Halimah, tolong sedekahkan ya nak. Kalau bisa sedekahkan buat orang-orang yang uangnya bakal kepake buat makan. Maksudnya artinya orang yang memang susah, orang susah yang kiranya uangnya bakalan kepakainya buat makan, bukan buat beli pulsa gitu ya, bukan buat beli kuota gitu maksudnya. Saya bilang marhaba Hubabah, marhaba. Saya akan transfer hari ini segera ya nak. Saya bilang saya lagi di Malaysia Hubabah, tapi besok saya pulang. Saya bilang ntar begitu nyampe di Indonesia saya langsung kerjakan. Beliau kemudian doa. Terakhir beliau bilang istauda'tukillah Halimah, istauda'tukillah binti. Saya titipkan kamu sama Allah nak, saya titipkan kamu sama Allah. Saya jawab qabiltul wada'ah wa qabiltul wada'ah, dan saya doa. Saya rasanya kayaknya itu adalah suara terakhir saya dengar dari Hubabah. Jadi saya doa. Betulan memang habis selesai sholat kan juga,
Jadi saya doa, saya bilang, ya Allah, ya Allah, saya minta padamu ya Allah, kalau beliau meninggal dunia, biarkan saya bisa hadir jenazahnya. Bu, kita tuh kalau doa, doa aja, nggak usah mikirin cara ijabahnya. Beliau di Madinah, kalau kita mau ke Madinah mesti ngurusin visa. Ngurus visa aja berhari-hari. Kalau kita dengar kabar beliau meninggal, segera berangkat, kan mesti ngurusin visa dulu. Nggak keburu kan? Meninggal dunia hari itu, dikuburkan hari itu, atau dikuburkan besoknya misalnya gitu, nggak keburu juga. Ngurusin visanya aja berapa hari, nyari tiket pesawat, nyari tiket hotel segala macam, kan nggak memungkinkan juga. Dalam pikiran kayak mustahil, tapi buat Allah apa yang mustahil? Ibu-ibu sekalian, beberapa bulan kemudian saya memang sedang umrah. Ketika saya di Madinah, saya menjenguk beliau. Tapi ya itu tadi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, beliau sudah lengkap dengan alat-alat medis yang tidak memungkinkan beliau untuk berbicara. Kemudian sesudahnya saya datang ke rumah beliau, menjumpai putri beliau. Beliau lihat saya, salah satu dari putrinya yang paling kecil, beliau pelukin saya. Kemudian dia bilang, khalas Halimah, khalas, Hubabah betruh, Hubabah betruh. Dia bilang, udah nih Halimah, udahan nih, Hubabah bakalan berangkat, Hubabah bakalan pergi. Saya bilang, la taqul kita, la taqul kita. Saya bilang, jangan kamu ngomong, kamu nggak boleh ngomong gitu. Saya bilang, kita harus doa biar Hubabah panjang umur. Dia jawab, kalau ada orang yang berharap Hubabah panjang umur, saya nomor satunya Halimah. Saya nomor satunya. Saya sampai doa minta sama Allah, ya Allah, panjangkan umurnya Hubabah walaupun nggak bisa apa-apa. Saya sampai doa minta sama Allah, panjangin umur Hubabah walaupun Hubabah nggak bisa apa-apa. Karena bagi saya Hubabah bukan hanya ibu, tapi kawan saya, sahabat saya, saudara saya, teman ketawa saya, teman bercanda saya, teman curhat saya. Dia adalah segalanya bagi saya, Halimah. Saudara saya semua udah nikah, saudara saya perempuan semuanya udah nikah. Saya yang paling akhir nih. Saya yang merawat beliau. Saya kalau kehilangan beliau, saya kehilangan semuanya. Beliau bagi saya adalah sahabat terdekat saya. Tapi saya tahu Halimah, Hubabah bakalan berangkat, Hubabah bakalan pergi. Kenapa gitu? Nih dengerin, orang dermawan. Dengerin, orang dermawan. Bu, perempuan paling dermawan yang pernah saya kenal di atas muka bumi ini. Mikirin orang lain, semua orang dipikirin, semua orang dipikirin. Sampai ketika kita ngelihat di jalanan nih, ngeliatin ada tukang-tukang lagi pada kerja gitu, kata Hubabah, ya Allah kesian ya Allah, jangan siksa mereka di akhirat. Haula muslimin Halimah, mereka orang-orang Islam Halimah. Iya Hubabah, iya Hubabah, mereka orang-orang Islam. Lagi bulan puasa, saya bilang iya Hubabah, mereka tuh kadang kalau lagi puasa kayak gini nih, berat kerjaan mereka sampai nggak puasa. Ya Allah jangan siksa mereka ya Allah walaupun mereka nggak puasa, kata Hubabah. Kesian ya Allah, mereka kerja buat ngidupin anak istrinya dengan pekerjaan yang halal darimu ya Allah. Jangan siksa mereka ya Allah karena mereka ninggalin puasa. Jangan siksa ya Allah, jangan siksa. Andai pun mereka nggak sholat, jangan siksa, ampuni aja ya Allah. Mereka melakukannya bukan karena tidak beriman padamu, mereka melakukannya hanya karena keadaan-keadaan mereka, hanya karena mereka tidak mengerti, hanya karena mereka nggak ngerti ya Allah. Ngelihat siapa aja bu kayak disayangin semua orang. Sahi, orang dermawan, hatinya tuh penuh dengan kebaikan-kebaikan. Orang paling hangat yang pernah saya temui di atas muka bumi ini. Kebaikannya luas, kayak semua orang disayangin gitu. Ibu-ibu sekalian, bahkan waktu awal kali datang tuh, sebelum beliau nanya sama saya
urusan uang makan berapa, itu beliau terlebih dahulu baca Fatihah banyak banget, nggak kelar-kelar. Fatihah, 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 Fatihah. Saya bilang, Babah, Fatihain buat siapa sih? Buat wali-wali yang ada di Jakarta, wali-wali yang ada di Indonesia, buat semua arwah orang Islam yang ada di Jakarta. Halimah, ada banyak orang-orang di dalam alam kuburnya, nak. Mereka berharap kiriman-kiriman doa, kiriman-kiriman bacaan, biar kita ada dimanapun bisa memberi kepada siapapun yang ada di sana. Biar nanti kalau kita pun juga sudah menjadi salah seorang di antara mereka, yaitu menjadi ahli kubur, biar kita juga banyak dapat kiriman-kiriman doa dari orang-orang yang hidup. Saya bilang, ya Allah, nggak pernah saya ketemu orang lebih dermawan daripada Hubabah Maryam. Itu sampai orang yang meninggal dipikirin sama beliau, gimana caranya bisa memberi kepada mereka. Sampai arwah keluarga kita didoain sama beliau. Subhanallah, subhanallah, luar biasa dermawan hatinya, dermawan hatinya. Sehingga sekalian, nih Sakinah nih, dia bilang, Halimah, saya tahu Hubabah Maryam akan pergi segera. Kenapa? Karena tadi pagi sebelum dipakein masker oksigen yang membuat beliau nggak bisa bicara lagi, sebelum keadaannya menjadi begitu berat kemudian harus dipakein masker oksigen, beliau kumpulin kita semua anak-anaknya. Kemudian beliau bilang, khallini aruh, khalluni aruh, kata beliau, khalluni aruh, nak, relakan saya pergi. Bahasanya tuh teman-teman, relakan saya berangkat, biarkan saya berangkat, relakan saya, ikhlaskan saya berangkat, lepaskan saya, biarkan saya berangkat. Khalluni aruh, kata beliau. Terus melihat kita semua nangis kan, kayak yang kami berat gitu kan. Hubabah senyum lebar kemudian berkata, kam qad sawwali fil jannah, kam qad sawwali fil jannah. Biarkan saya pergi, ada banyak sekali yang Allah sudah siapkan untuk saya di surga. Banyak yang Allah sudah siapkan untuk saya di surga. Bu, lah emang kerjaannya nyiap-nyiapin orang mulu, kerjaannya ngasih mulu sama orang, ya pantas banget kalau Allah pun juga akan memberi kepada beliau banyak hal. Al-jannah darul askhya, surga, keridhaan Allah, kubur yang menyenangkan, taman-taman surga, semuanya akan Allah peruntukkan untuk hamba-hambanya yang dermawan, yang dermawan. Seukuran dengan kedermawananmu, Bu, Kak, Dek, Nak, seukuran dengan kedermawananmu itu, sedemikian itu pula lah yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untukmu. Sedemikian itu pula lah yang akan Allah persiapkan untukmu. Dunia sebanyak apapun jumlahnya, dunia sesusah apapun kamu mendapatkannya, begitu kamu meninggal dunia nggak akan ada yang akan ikut serta. Kamu nggak ada perlunya, Mak, nanti kalau mama meninggal tolong ya masukin HP beserta dengan semua providernya.
Mama kan nggak tahu nak yang aktif di sana yang mana. Gak bisa, gak bisa. Yang aktif di sana adalah kebaikanmu di sini. Yang aktif di sana adalah ibadahmu di sini. Yang aktif di sana adalah cintamu kepada Allah dan Rasul-Nya di sini. Yang aktif di sana adalah setiap kebaikan, setiap perbuatan indah yang kamu lakukan semasa hidupmu di dunia ini. Maka yuk belajar ngingetin diri. Tiap kali lagi pelit, belajar ngingetin diri, saya bakal mati, saya bakal mati. Afala ya'lam idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Bukankah manusia tahu bahwasanya dia akan dibangkitkan di kubur nanti dan ditampakkan apa yang selama ini tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Semuanya dikeluarkan, semuanya dibalas, semuanya dibalas. Jangan sampai begitu masuk dalam kuburan yang ada adalah kamu nyesel. Yang ada adalah kamu nyesel, duh kenapa waktu itu saya nggak sedekah, duh kenapa waktu itu saya nggak kasih, duh kenapa waktu itu saya berbuat jahat, duh kenapa waktu itu saya merebutin warisan, duh kenapa saya waktu itu tidak berbuat, duh kenapa waktu itu saya nggak nyumbang, duh waktu itu kenapa saya nggak baik sama tetangga saya, nggak baik sama saudara saya, duh waktu itu kenapa saya marah-marahin suami, duh waktu itu kenapa saya tuntut anak saya, duh waktu itu terus begitu. Jangan sampai kubur kita jadi tempat kita menyesal di alam sana. Kita minta sama Allah SWT, mudah-mudahan Allah karuniakan kedermawanan dalam hati kita, memberi terus insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ini kali terakhir ini juga mau menyampaikan, teman-teman saya sekalian, kamu memberi nggak usah mikir orang lain buat memberi. Kamu jangan mikirin kayak yang seharusnya ngasih tuh si ini. Agama ini buat kita menghisab diri, buat kita introspeksi diri, bukan buat kita menghisab orang lain, bukan kita mempertanyakan orang lain. Ini saya udah kasih tahu tuh kan, orang pelit jauh dari surga. Jangan kemudian kamu bayangin, iya tuh si itu pelit, jauh tuh dari surga. Emang pelit banget, nauzubillah. Ilmu ini ada buat kamu teman-teman, buat kamu, buat saya, buat kita semuanya. Ilmu ini disampaikan untukmu, untuk saya, untuk kita. Yang kalau ngasih mikirnya panjang bener, betul? Kalau mau bikin salah, kalau mau belanja nggak pakai mikir. Di saat mau ngasih, ya Allah, mikirnya panjang banget. Saya juga nggak ngerti gitu ya, kenapa memang bisa-bisanya begitu. Duit tuh kalau mau disedekain 10.000 tuh kayak gede gitu. 100.000 tuh kayak gede gitu. Kalau mau masukin kotak amal atau kita mau kasih ini, mau sedekah, 100.000 tuh rasanya gede banget. Tapi giliran kita bawa ke mall, 100.000 kayak kagak ada harganya ya. Betul? Betul? Masya Allah. Ya itu sifat pelit nih dalam hati kita, sifat pelit dalam diri kita. Sampai-sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin, karena beliau faham
bahwasanya yang kita sedekahkan di jalan Allah itu yang sungguh-sungguh akan jadi milik kita sebenarnya di akhirat, karena itu yang bakalan balik buat kita kan. Beliau tuh kalau datang pengemis, beliau bilang marhaban bihamil zadi ilal akhirah, marhaban bihamil zadi ilal akhirah, selamat datang kepada yang membawa bekal saya menuju akhirat. Pernah satu waktu ada orang yang memang biasa minta sama beliau, biasa minta karena memang keluarganya susah, dan beliau juga emang bilang sama orang tersebut, pokoknya ada apa-apa datang ke rumah saya ya, datang ke rumah saya, kata beliau begitu. Satu hari orang ini datang, jadi belum Sayyidina Ali Zainal Abidin tahu kalau yang datang ini memang mau buat minta gitu ya. Itu teman-teman saya sekalian, beliau ngelihat orang itu seneng banget, ahlan wa sahlan, marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban, masuk, seneng banget gitu. Akhirnya ditanya sama keluarganya, siapa emang ada tamu, siapa seneng bener, siapa yang datang kok sampai segitu senengnya, sahabatmu, kawanmu, siapa yang datang sampai segitu senengnya? Beliau bilang, alilahummal zadi lil akhirah, yang datang itu adalah yang bawain bekal saya menuju akhirat, kurir saya, kata beliau. Yang datang adalah kurir saya kasih di sini, ntar saya ambil balik di akhirat. Masya Allah, ini POV yang berbeda ini ya, tentang cara kita melihat orang-orang fakir, orang-orang miskin. Katanya Nabi Muhammad, ittakhidhu indal fuqaral ayadi fa innalahum daulatan yaumil qiyamah. Perbanyak berbuat baik sama orang-orang miskin, mereka adalah pemilik jabatan-jabatan tertinggi di akhirat. Kamu kalau pengen urusan kamu gampang di akhirat, yang banyak berbuat baik sama orang-orang miskin. Tapi teman-teman, sekali lagi, ilmu ini saya sampaikan untukmu, untuk menuntut dirimu, bukan untuk menuntut orang lain. Dan juga untukmu, kamu jangan mau jadi orang yang suka minta-minta. Kalau kamunya jadi pihak yang susah hidupnya, jangan suka minta-minta sama orang. Ustazah, keadaan apa yang kita sampai boleh minta sama orang? Nih, saya kasih tahu. Keadaan miskin yang kayak gimana yang sampai kamu sampai boleh minta sama orang lain, itu adalah keadaan miskin yang kamu enggak punya buat makan besok. Kamu enggak ada buat makan hari ini dan besok. Bukan artinya makanannya enggak ada, bukan, tapi uang yang buat kamu beli buat makanan tersebut enggak ada. Ustazah, saya emang asli nggak punya uang Ustazah, tapi punya HP, punya sih, jual HP-nya. Ya masa kamu masih lebih milihan punya kuota, punya pulsa daripada kamu punya makan? Ya kan pasti kamu akan lebih memilih makan dong, kan begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maksudnya keadaan miskin yang memang benar-benar miskin, yang bahkan untuk makan kamu tuh nggak ada, itu kamu boleh minta-minta. Yang ukuran makannya bukan buat minggu depan, bukan buat hari ini atau besok. Itu keadaan itu aja yang boleh. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu pun bahkan, ini saya membahas fikih ya. Nah, itu pun bahkan Nabi pernah lihat ada orang minta-minta di masjid. Ada orang ngemis di masjid, sama Nabi dipanggil, ta'al, ta'al. Kamu punya apa di rumah? Saya nggak punya apa-apa Rasul, beneran saya nggak punya apa-apa Rasul. Nabi ngomong lagi, kamu punya apa di rumah? Ya Allah Rasul, masa nggak percaya, saya nggak punya apa-apa di rumah Rasul. Ingetin kata Nabi, kamu punya apa di rumah? Dia bilang, Rasul, baju saya cuma 2, saya pakai 1, saya cuci yang 1. Rasul, saya punya piring
2. Emang kamu pakai dua-duanya? Enggak sih Rasul. Jual. Kamu punya apa lagi? Mathar, tempat wudhu, kayak ember gitu. 2. Jual 1. Bi'huma kata Nabi Muhammad. Jual kedua barang itu. Piring bu, sama maksudnya tempat makan sama tempat wudhu, suruh jual sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh jual. Nabi Muhammad kemudian bilang, belikan kapak, pakai uang tersebut beli kapak, beli tali, jadilah tukang kayu atau tukang batu. Jadi tukang kayu atau tukang batu. Ada tuh tukang batu yang suka bawain batu tuh bu tuh, kalau orang lagi ngebangun rumah atau apa, dia yang ngedrop batunya gitu. Sama Nabi suruh beli kapak, jadi kamu bisa patah-patahin batu, kemudian kamu jual. Atau kamu cari kayu bakar gitu kan, kayu, pohonan-pohonan, ranting-ranting, kamu jual sebagai kayu bakar. Itu kan perlu kapak sama perlu tali buat bawanya. Kata Nabi Muhammad, kamu jadi tukang batu atau kamu jadi tukang kayu, walatas alinas, dan jangan pernah minta-minta sama orang. Yaktilah nuktah sauda yaumal qiyamah, tiap kali kamu minta 1 titik hitam di wajahmu di akhirat nanti. Malu setengah mati kamu di akhirat nanti kalau kerjaanmu di dunia tukang minta-minta. Itu Nabi Muhammad omongin sama orang yang miskin papa, yang di rumahnya cuman punya 2 piring sama 2 ember teman-teman. Kebayang kalau kayak kita, baju masih banyak, apa masih banyak, duit juga ada. Jangan kemudian dikit-dikit kita bilang sama teman kita, utangin dong, minggu depan gue bayar. Allah, duit lo banyak aja, utangin dong. Dengan niatan dari sejak awal bahwa kamu gak akan bayar hutang ini. Kamu pikir hidup gak ada hisabnya? Kamu pikir hidup gak ada hisabnya? Atau kamu minta-minta sama saudara kamu minta-minta sama orang lain, bahkan kamu minta-minta sama siapapun, teman-teman saudariku sekalian, bukan dalam kondisi-kondisi darurat. Yaktilak nuktah sauda yaumal qiyamah, 1 titik hitam di wajahmu tiap kali kamu minta. Kalau kerjaan kamu minta melulu, kayak apa tuh di akhirat nanti? Bakalan jadi bopeng muka kamu di akhirat. Kalau kamu waktu di dunia selamitan. Tahu selamitan? Ada orang apa minta, ada orang apa minta, naudzubillah, minta. Jangan, kamu jangan minta-minta. Kalau kamu ngerasa kamu emang harus minta, mintalah sama yang punya. Siapa yang punya? Allah. Siapa yang punya? Bangun di waktu malam. Kamu ngerasa dunia kamu lagi nggak baik-baik aja. Kamu ngerasa dunia kamu memang lagi sangat sempit. Kamu ngerasa kehidupan memang sedang sangat sulit bagi kamu. Ekonomi kamu emang lagi begitu sempitnya. Bangun di waktu malam, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya, Allah yang punya. Bu, masalahnya mah hati kamu sendiri nih. Kayaknya tuh kamu ngerasa kalau minta sama Allah tuh lama, enakan gampangan minta sama orang. Itu kaitannya sama iman di dalam dadamu. Itu kaitannya sama iman di dalam dadamu. Cobain, liatin. Kamu minta sama Allah dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, hamba-hamba tercinta di sisi Allah, mereka bahkan gengsi untuk minta urusan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu mereka, ngapain urusan dunia saya minta? Dunia itu nggak pakai diminta aja Allah bakalan ngasih kok. Ngapain saya mau minta urusan dunia? Tapi andai kamu nggak punya gengsi sama Allah,
karena kita memang nggak segitunya juga jadi ulama, begitu kan ya, nggak segitunya juga jadi orang soleh, nggak segitunya jadi kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu masih ngerasa perlu urusan dunia, mintalah sama yang punya, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan liatin betapa sangat mudahnya Allah ketika memberi kepadamu. Enak bu, kalau minta sama Allah tuh enak. Ngasihnya nggak pakai kamu harus merendahkan diri dengan minta-minta sama orang. Katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, faqad ra'ait, saya udah perhatikan, nggak ada hal yang paling bikin hina di atas muka bumi ini lebih daripada meminta kepada orang lain, berharap kepada orang lain. Itu paling hina-hinanya sesuatu. Nyesek bu, nggak enak rasanya, nggak enak rasanya kalau kita berharap dari manusia. Berharap itu dari Allah aja, Allah yang punya, Allah yang punya. Saya udah sering ajarin sama kamu, masuk rumah baca Al-Ikhlas, antara subuh ke adzan subuh, antara subuh ke salat subuh, antara adzan subuh ke salat subuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100 kali antara adzan subuh ke salat fardu subuh. Baca itu 100 kali. Urusan rezeki nih, saya mau kasih tahu. Salat duha. Kata Nabi Muhammad, la faqra ma'ad duha, nggak akan ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, sehari 100 kali. Katanya Nabi Muhammad, aman minal faqr wa aman min adzabil qabr. Allah kasih kepadamu 2 keamanan, aman dari kefakiran, aman dari kemunafikan, aman dari kemunafikan, ya, aman dari siksa kuburan. Itu teman-teman saya sekalian, amalin, 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 dan liatin nanti rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bakalan kasih, nggak pakai kamu menghinakan diri minta-minta sama orang. Itu mental, ya, minta-minta sama orang tuh mental rendah. Kamu jangan sampai punya mental yang semacam itu. Apalagi kalau kamu ngaji, hadir di majelis-majelis, jangan mau menghinakan diri dengan kamu minta-minta sama orang lain. Kalau bisa tuh usahakan orang nggak ada yang tahu kalau kamu nggak punya. Itu yang dipuji Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Kamu, katanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mau sedekah wahai Muhammad, kasih sama ahli suffah. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya ahli suffah, santri-santri yang memang hidup di masjidnya Nabi Muhammad SAW, nggak punya keluarga, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, nggak punya apa-apa, miskin papa, tapi Allah puji mereka di dalam Al-Quran, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah, kepada orang-orang fakir yang terasing di jalan Allah, fisabilillah, orang dari luar-luar kota tinggal bersamamu wahai Nabi Muhammad, nggak punya kerabat, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Kalau mau sedekah sama mereka aja Muhammad, la yastati'una darban fil ardi, nggak bisa kamu ajakin pergi perang karena nggak punya biayanya, nggak punya modalnya, nggak punya pedang, nggak punya persenjataan perang, nggak punya kuda buat perang. Sama mereka tuh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, miskin kayak gitu ya kata Allah, tapi orang lain kirain dia kaya, orang lain kirain dia mampu aja. Kenapa? Minat ta'affuf, karena mereka afif, karena mereka aziz, karena mereka terlihat terhormat, tidak pernah mau menunjukkan kemiskinannya. Bajunya bersih, senyumnya lebar, ketemu sama orang nggak bawaan ngeluh mulu, ya kan?
nggak suka cerita-cerita penderitaan. Kalaupun cerita yang diceritakan kesenangan-kesenangan, nikmat-nikmat dari Allah, alhamdulillah ya bisa pergi ngaji gitu nih. Kita alhamdulillah banget ya. Akhir tahun kayak begini masih ditakdir Allah buat hadir majelis. Ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Bu, saya banyak dapeti orang-orang semacam ini. Banyak dapeti orang-orang semacam ini yang hidupnya dalam keadaan miskin, tapi kita bahkan nggak tahu bahwa dia miskin. Kenapa gitu? Karena terlihat begitu mulia, karena mereka sendiri memang tidak pernah merasa dirinya miskin. Kenapa? Hubzun wa ma'un wa dhillu hadzan na'imul ajallu jahattu ni'mata rabbi in qultu ana muqillu. Saya punya makanan, saya punya minum, saya punya tempat buat tidur. Hadzan na'imul ajallu, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jahattu ni'mat rabbi, saya kufur terhadap nikmatnya Allah. In qultu ana muqillu, jika saya bilang bahwa saya adalah orang yang miskin. Saya kufur nikmat kalau saya bilang saya miskin, padahal saya bisa punya makan, saya bisa minum, saya bisa tidur, ada naungan untuk saya tidur. Saya punya ketiga hal tersebut, sandang, pangan, papan, udah cukup. Udah cukup untuk membuat kita merasa bahwa kita tidak perlu yang lainnya. Kita hanya perlu Allah. Karenanya sering saya sampaikan, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun uangmu nggak bakalan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Karenanya kalau kepengen hidupnya tenang, jangan banyak gaya. Hidup ini murah, yang mahal adalah gayanya. Dah, mudah-mudahan kita semuanya bisa jadi orang-orang yang kita nggak punya, nggak kita minta, nggak ngarep yang nggak kita punya, yang kita punya belajar buat tidak dinikmati sendirian. Lebih banyak orang yang ikut serta menikmatinya bersama dengan kita, insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat akhir tahun dan selamat menyambut tahun baru. Mudah-mudahan Allah mengakhiri akhir tahun kita dengan kebaikan. Amin. Dan menyambut awal tahun kita juga dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam kebaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan ilmu kita hari ini bisa kita amalkan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini jadi orang-orang dermawan. Amin. Mudah-mudahan jangan ada orang yang pelit di antara kita. Amin. Ala hadhihi niyah. Dan jangan juga jadi ada orang yang selamitan di antara kita. Amin. Jangan ada orang yang suka minta-minta di antara kita kepada orang lain. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah birahmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut
شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان اللهم أعنا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام آمين. اللهم اجعلنا من أهل رمضان آمين. من أهل صيام رمضان من أهل قيام رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين بجودك يا أجود الأجودين إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.